Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari dari Get Home. Di video dan pembahasan yang kelima ini, saya ingin membahas mengenai mindset dan goal setting. Untuk itu, buat teman-teman semuanya, simak videonya sampai habis. Mindset is everything. Nah, kenapa saya katakan mindset is everything? Karena kalian nih boleh susun strategi A sampai dengan Z. Tapi kalau mindset kalian udah mengatakan, gua nggak bisa, ya kalian nggak akan bisa gitu. Nah, jadi Anda harus punya mindset yang benar dulu. Goal setting yang benar dulu. Baru strategi yang Anda susun itu bisa sempurna. Jadi, ini saya buat perbandingan ya. Ada orang yang positif, ada juga orang yang negatif. Nah, orang yang positif ini kalau misalkan ada orang sukses, pasti bakal bilang, saya mau belajar dari dia. Nah, tapi juga ada nih yang orang negatif. Ketika ada temennya yang sukses, pasti bakal bilang, dia mah pinter cuman gara-gara cari muka doang. Pasti dia suka banget penjilat gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada WhatsApp gitu, ada orang yang ngasih informasi melalui WhatsApp, pasti orang itu yang positif bakal bilang terima kasih gitu. Saya izin share ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh orang yang positif. Ada juga orang yang negatif. Kalau orang negatif pasti bakal bilang, basi ini mah udah pernah gue baca gitu kan. Jangan jadi crab mentality. Nah, kenapa saya menyebutkan itu? Karena kalau kepiting itu kan kita kumpulkan 5 ekor kepiting nih dalam suatu keranjang. Ketika ada satu kepiting yang manjat mau keluar, sisa kepiting pasti bakal narik kepiting yang mau keluar gitu. Jadi mental kepiting itu, kalau gua nggak bisa dapat itu, lu pun nggak boleh dapat gitu. Nah, itu mental kepiting. Jadi kita tuh harus mempunyai mental winner. Kemudian kalau kita bicara mengenai goals, yang pertama adalah Anda harus membuat goals yang di reverse engineer. Nah, apa itu goals yang di reverse engineer? Jadi misal Anda punya target besar nih. Nah, misalnya Anda punya keinginan beli rumah yang harganya 2M. Target DP 20%. Berarti kan Anda harus punya uang 400 juta kurang lebih. Nah, gimana tuh caranya? Kalau kita bicara 200 juta per tahun, target Anda masih tahun depan. Nah, berarti kan Anda harus nabung 16 juta atau 15 juta per bulan, atau sekitar 15.000 per hari. Jadi Anda breakdown gitu. Oke, 15.000 per hari di ACC. Nah, kalau kita bicara soal goals, saya bagi menjadi 4 major areas. Yang pertama adalah health, finance, personal, dan contributing. Nah, saran saya adalah kita nggak bisa milih 4-4-nya. Ketika kita punya goals, kita harus punya prioritas. Misalkan, kita milih sektor health dulu dan finance deh. Ya udah, lupakan dulu personal dan contributingnya. Oke, berarti di sisi health, saya mau di tahun depan punya berat badan saya naik nih, sekian kilo. Berarti kan step yang harus Anda lakukan adalah saya harus olahraga. Saya harus jaga makan, harus tidur siang, dan lain sebagainya. Dan di finance, misal Anda punya target. Nah, saya ambil contoh, Anda adalah seorang agen. Nah, Anda ini pengen punya penghasilan 60 juta per bulan. Nah, berarti kan Anda harus bisa menjual rumah itu sekitar 4 rumah dalam 1 bulan. Dengan harga rumah kisaran 1 miliar. Nah, kalau di agen itu, fee-nya adalah 1,5%. Kalau 1 rumah aja Anda jual dalam 1 minggu, Anda bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Artinya, dalam 4 minggu atau sebulan Anda bisa mendapatkan 60 juta tadi. Dan step yang terakhir adalah tulis, lihat, rasakan, dan